Violet yang ambisius 2. Setelah kemarin terjadi badai, semua bunga si violet yang udah berubah menjadi mawar itu hancur. Dan semua bunga-bunga yang tinggi di taman itu hancur kecuali sekelompok violet-violet kecil terlindungi oleh tembok taman itu. Lanjutannya begini. Seraya menengadahkan kepalanya dan memandang tragedi yang menimpa bunga-bunga dan pepohonan, salah seorang dari gadis-gadis violet tersenyum dengan bahagia dan menyeru kepada teman-temannya. Saksikanlah apa yang telah dilakukan Prahara terhadap bunga-bunga angkuh itu. Bunga yang lain berkata, kita memang kecil dan tinggal berdekatan dengan bumi, tapi kita selamat dari kemarahan langit. Dan seorang yang ketiga menimpali, justru karena kita pendek, maka prahara-prahara itu tidak dapat menguasai kita. Pada saat itu Ratu Violet melihat di sisinya Violet yang sudah berubah menjadi mawar itu tercampakkan ke bumi oleh guntur dan berubah bentuknya. Di atas rumput basah seperti seorang serdadu kepayahan di atas medan pertempuran. Ratu Violet itu menengadahkan kepalanya dan memanggil keluarganya, memanggil bunga-bunga violet yang lain sambil berkata, lihatlah anak-anak perempuanku dan renungkanlah ketamakan violet itu yang telah menjadi setangkai mawar selama 1 jam. Ingat-ingatlah peristiwa ini sebagai surat peringatan untuk nasib baikmu. Mawar sekarat, si violet yang udah jadi mawar terus sekarangnya sekarat itu bergerak untuk menghimpun sisa-sisa tenaganya. Ntar ngerokok dulu. Mawar sekarat itu bergerak untuk menghimpun sisa-sisa tenaganya. Dan dengan diam-diam dia berkata, si violet yang pengen jadi mawar terus sekarang menderita itu menghimpun sisa-sisa tenaganya untuk mengatakan sesuatu kepada bunga-bunga violet yang lain. Kalian merasa puas dan lemah, bunga-bunga tolol. Aku tak pernah gentar akan prahara itu. Kemarin aku pun merasa puas dan senang dengan sang hidup, meskipun kepuasan telah bertindak sebagai suatu tabir antara eksistensiku dengan prahara-prahara kehidupan yang mengikatku kepada suatu ketentraman hambar dan lamban serta ketenangan pikiran. Aku telah dapat hidup dengan kehidupan sama yang kau jalani sekarang dengan berpegang teguh pada ketakutan terhadap bumi. Aku telah mengharapkan musim dingin menyelimutiku dengan salju menyerahkanku kepada kematian. Niscaya akan dimiliki oleh semua violet. Kini aku bahagia karena telah memeriksa sisi luar dunia kecilku menjadi misteri alam semesta, sesuatu yang tak pernah kulakukan. Aku telah dapat melupakan ketamakan bahwa alam lebih tinggi daripada diriku. Tapi seraya aku mendengarkan kesunyian malam, ku dengar dunia yang menyenangkan berbicara kepada dunia profan ini, berkata, cita-cita di seberang eksistensi adalah tujuan utama dari kemakhlukan kita. Pada saat itu jiwaku memberontak dan hatiku mendambakan suatu posisi yang lebih tinggi daripada eksistensiku yang terbatas. Aku sadar bahwa jurang ngarai yang dalam sekalipun tak dapat mendengar nyanyian bintang gemintang. Dan pada saat itu aku mulai bertempur melawan kekerdilanku dan mengidamkan yang tak kupunyai. Sehingga pemberontakanku berubah menjadi suatu kekuatan besar dan kerinduanku menjadi suatu keinginan penciptaan. Alam adalah benda besar dari mimpi-mimpi kita yang mendalam, mengabulkan permohonanku dan mengubahku menjadi setangkai mawar dengan jari jemari magisnya. Mawar itu diam beberapa saat, dan dengan suara lemah bercampur dengan kebanggaan dan keberhasilannya, ia berkata, aku telah hidup selama 1 jam sebagai setangkai mawar yang angkuh. Aku telah eksis untuk sesaat laksana seorang ratu. Aku telah memandang semesta raya dari balik mawar itu. Aku telah mendengar bisikan cakrawala melalui telinga daun bunga mawar.
Adakah di sana kehormatan apa saja yang bisa diakui di sini? Setelah berkata demikian, ia menundukkan kepalanya, dan dengan suara tercekik ia terengah-engah. Aku akan mati sekarang, karena jiwaku telah mencapai tujuannya. Akhirnya aku telah memperluas pengetahuanku ke suatu dunia di seberang lorong besar terbatas dari kelahiranku. Ini adalah tujuan hidup, ini adalah rahasia eksistensi. Kemudian mawar itu menggigil dan menghembuskan nafas terakhirnya dengan seulas senyum, pengabulan harapan dan tujuan dalam hidupnya. Seulas senyum kemenangan, seulas senyum Tuhan. Weh, 5 menit juga, udah. Tuh deh, ngerti nggak ceritanya? Udah, lanjut mungkin deh video selanjutnya aja. Tapi itu aja ceritanya, sampai situ aja. Bukan penyesalan yang dirasakan oleh si Violet yang berubah jadi mawar terus terhempas badai, itu malah kebanggaan. Aku loh pernah merasakan. Kalian di bawah sebagai Violet yang kecil, oke, bersyukur. Kalian dibilang sabar. Toh kalian nanti musim salju kalian mati juga. Kalian gak pernah mengerti apa di balik semak. Kalian gak bisa melihat langit yang jauh. Kalian hanya bisa melihat ke atas. Gak bisa melihat sekeliling kalian. Wah, ya. Tapi gak tahu lah. Kira-kira kayak gitu. Udah 6 menit lebih. Udah ya, tidur yuk.